Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muntahar MPDI selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk berpresentasi hari ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Larasati dengan NIM akhir 96 sebagai moderator, lalu ditemani dengan rekan-rekan saya Alivia Dinda Dwi Lestari dengan NIM akhir 87, Amelia Putri Mahardika dengan NIM akhir 93, Elda Nur Naharani dengan NIM akhir 99, dan Audita Ersa Novianti dengan NIM akhir 100. Di sini kami akan mempresentasikan iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi hari ini yang diawali dengan presentator pertama kita. Kepada presentator pertama kita, waktu dan tempat dipersilakan. Apa itu iman? Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amina yu'minu imanan, yang artinya percaya. Iman berupa pembenaran hati, pengakuan dengan lisan, dan mengamalkan perbuatan dengan anggota badan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 4, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir atau qada dan qadar. Apa hubungan antara iman, ilmu, dan amal? Iman artinya percaya atau yakin. Iman itu berupa pembenaran hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan perbuatan dengan anggota badan. Ilmu berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu dalam bentuk jamak adalah ulum, yang artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan atau pengetahuan. Amal berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal soleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala di akhirat. Iman, ilmu, dan amal memiliki keterkaitan yang erat, di mana amal merupakan wujud dari keimanan seseorang yang dilakukan dengan penuh hati. Sehingga orang yang beriman harus menjalani amalan keislaman seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Namun untuk menjalankan amalan Islam, tentunya kita perlu ilmu tentang ajaran Islam tersebut. Sehingga amalan yang kita lakukan akan berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, karakteristik orang beriman. Yang pertama, tawakal. Tawakal yaitu senantiasa hanya mengabdi atau hidup menurut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran, kalbunya akan terangsang untuk melaksanakannya. Yang kedua, mawas diri dan bersikap ilmiah. Mawas diri dan bersikap ilmiah adalah bersikap kritis dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai-nilai dasar keislaman. Hal ini diperlukan agar terhindar dari berbagai fitnah. Yang ketiga, optimis. Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk selalu bersikap optimis, karena pada hakikatnya tantangan merupakan pelajaran bagi setiap manusia. Yang keempat, konsisten dan menepati janji. Seorang mukmin senantiasa akan menepati janji baik dengan sesama manusia, dengan Allah maupun lingkungannya. Seorang mukmin adalah seorang yang telah berjanji untuk berpandangan dan bersikap dengan yang dikehendaki Allah. Yang terakhir dari karakteristik orang yang beriman adalah sedekah. Orang yang beriman ialah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Saya Audita Ersa Novianti dengan NIM 100. Hal-hal apa saja yang dapat merusak iman? Yang pertama, nifaq.
Nifak artinya berbeda antara hati dan perbuatan atau berbeda antara lahir dan batin. Di mulut mengatakan beriman, sedang hakikatnya ia ingkar. Nifak yang dilakukan oleh orang, maka pelakunya disebut munafik. Contohnya, ingkar janji dan berdusta. Yang kedua, fasik. Fasik berarti orang yang meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Contohnya, tidak sholat 5 waktu dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, riya. Riya adalah menampakkan kebaikan atau keutamaan diri sendiri kepada orang lain melalui pembicaraan, tulisan, sikap, dan perbuatan dengan maksud mendapat perhatian atau pujian. Yang keempat, dosa. Dosa adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa kecil yang merupakan segala bentuk dosa yang bisa hilang atau diampuni yang dihapus dengan sebab melakukan perbuatan baik atau ibadah yang sama nilainya atau bahkan lebih tinggi nilainya. Ada dosa besar. Segala bentuk pelanggaran berupa tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan. Cara menghapusnya dengan memohon ampun harus melalui taubat nasuha. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah membantu mempresentasikan topik kali ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini. Iman berupa pembenaran hati yang artinya hati menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan dengan lisan yang artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sedangkan perbuatan dengan anggota badan yang artinya amal hati yang berupa keyakinan-keyakinan dan beramal dengan anggota badan yang lainnya dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuannya. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang-orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Kemudian, untuk mewujudkan keimanan, kita perlu yang namanya ilmu dan amal, yang kemudian mengikat iman, ilmu, dan amal dalam satu kesatuan yang utuh, yang dimana untuk menjalani keimanan dalam bentuk ajaran Islam, kita butuh ilmu akan ajaran tersebut, dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan kita. Lalu, adapun karakteristik dan sifat orang yang beriman, diantaranya adalah tawakal, mawas diri dan bersikap ilmiah, optimis, konsisten dan menepati janji, serta bersedekah. Selain itu, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman adalah nifak, fasik, perbuatan dosa, dan riya. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, izinkan saya membacakan quotes of the day. Jika manusia memiliki ilmu yang kaya namun miskin dalam mengamalkannya, maka ilmunya itu sia-sia. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.